Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, min syarrin nas dzul wajhain ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa man kana dza lisanain fid dunya fa innallaha yaj'alu lahu yaumal qiyamati lisanain minan nar. Artinya, sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua, mendatangi seorang dengan muka yang lain dan mendatangi orang lain dengan wajah yang lain juga. Dan siapa yang mempunyai dua lidah di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberinya dua lidah dari api neraka. Hammad bin Salamah berkata, seorang menjual budak lalu berkata kepada pembelinya, budak ini tidak ada cirinya kecuali suka mengadu domba atau memfitnah sesamanya. Maka dianggap ringan oleh pembeli dan tetap dibeli. Dan setelah beberapa hari di tempat majikannya, tiba-tiba budak itu berkata kepada istri majikannya, suamimu tidak cinta kepadamu dan ia akan kawin lagi. Apakah kau ingin supaya ia tetap kasih kepadamu? Jawab istrinya, ya. Lalu kalau begitu kau ambil pisau cukur untuk mencukur jenggot suamimu dan bagian dalam di leher. Jika suamimu sedang tidur, kemudian ia pergi kepada majikannya dan berkata kepadanya, istrimu bermain dengan laki-laki dan ia merencanakan untuk membunuhmu. Jika engkau ingin mengetahui buktinya, maka coba engkau berpura-pura tidur. Maka dicoba ia pura-pura tidur. Tiba-tiba datang istrinya membawa pisau cukur untuk mencukur beberapa rambut di bawah jenggotnya. Maka oleh suaminya disangka benar-benar akan membunuhnya, sehingga ia bangun merebut pisau itu dari tangannya lalu membunuhnya. Karena kejadian itu, maka datang para wali dari istrinya dan langsung membunuh suami yang membunuh itu. Maka datang para wali dari suami itu, sehingga terjadi perang antara keluarga dan suku suami dengan keluarga dan suku dari istri. Akibat fitnahan atau adu domba seseorang, sehingga terjadilah peperangan antara keluarga yang laki dengan keluarga yang perempuan. Yahya bin Aksam berkata, tukang fitnah itu lebih jahat dari tukang sihir. Sebab tukang fitnah dapat berbuat dalam sesaat apa yang tidak dilakukan oleh tukang sihir dalam 1 bulan. Dan perbuatan tukang fitnah lebih berbahaya dari perbuatan syaitan, sebab syaitan hanya berbisik dan khayal bayangan. Tetapi tukang fitnah langsung berhadapan dan praktik. Dan Allah telah berfirman, ahli-ahli tafsir banyak yang mengartikan khattab itu fitnah adu domba. Sebab fitnah itu bagaikan kayu untuk menyalakan api permusuhan dan peperangan. Hammalatul hatab. Ahli-ahli tafsir banyak yang mengartikan khattab itu fitnah atau adu domba. Sebab fitnah itu bagaikan kayu untuk menyalakan api permusuhan dan peperangan. Qatadah berkata, sejahat-jahat hamba ialah tiap tukang menghina, tukang maki, dan tukang mengadu domba. Siksa kubur itu karena terjadi disebabkan 3 hal.
sepertiganya karena menggibah, membicarakan kejelekan orang. Kedua, sepertiga karena tidak bersih di saat buang air kecil atau air besar. Dan yang ketiga yaitu sepertiganya karena mengadu domba atau memfitnah orang. Inilah 3 macam yang menyebabkan terjadinya pada seseorang yang dinamakan dengan siksa kubur. Siksa kubur itu karena akibat dari perbuatan orang-orang yang suka menggibah. Kedua, orang-orang yang selalu mengadu domba, disebabkan karena gibahnya, disebabkan karena adu dombanya, fitnahnya, dan tidak bersih saat membersihkan bekas kencing atau bekas buang air besar. Itulah sebab dari siksa kubur pada seseorang. Maka hindarilah yang 3 hal itu agar kita tidak mendapatkan siksa di dalam kubur. Karena kubur itu adalah merupakan tempat peristirahatan kita setelah kita hidup di atas bumi ini. Semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.